Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Terkhusus untuk siswa-siswi kami dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam kondisi sehat juga. Seperti juga Bapak yang dalam kondisi sehat dalam memberikan video pembelajaran untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan siswa-siswi kami dapat memahami materi pelajaran dari video pembelajaran yang Bapak berikan ini. Pada video pembelajaran yang sebelumnya yang telah Bapak bagikan, kita sudah membahas bagian B, yaitu kita sudah melihat ancaman dalam bidang ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan atau ISOSPOL Buthankam. Dan kita juga sudah melihat ancaman dari berbagai bidang tersebut. Sekarang ini masuk kita ke bagian C yang akan kita bahas, yaitu peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Artinya dalam materi ini kita akan melihat apa saja sih peran serta kita selaku masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman, baik itu ancaman dalam negeri maupun dari luar negeri, untuk tetap memperkokoh integrasi nasional. Di bagian A pada bidang ideologi, apa saja yang peran serta kita yang bisa kita tunjukkan, yaitu tidak membeda-bedakan keberagaman antar manusia pada suku, ras, budaya, daerah, dan sebagainya, untuk menjadi seseorang yang mampu memahami keberagaman bangsa Indonesia. Tentunya jangan ada yang membeda-bedakan keberagaman yang sudah kita miliki. Perlu kamu ketahui, saya ingatkan kembali, kita itu adalah negara yang majemuk, negara yang multikulturalisme, banyak sekali kebudayaan, sehingga banyak sekali keberagaman, perbedaan di antara kita itu banyak, baik itu pada suku, ras, budaya, namun di sini perbedaan yang kita miliki bukan menjadi sebuah penghalang untuk kita bersatu, artinya jangan kita membeda-bedakan manusia itu dari segi fisiknya, dari segi sukunya, dari segi lain sebagainya, tentunya kita harus memahami keberagaman daripada bangsa Indonesia. Dengan cara itu maka akan tercipta lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Terus mempertahankan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau yang biasa disebut dengan Sishan Kamrata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Perlu kita tekankan ini agar terciptanya keamanan di wilayah Indonesia yang relatif terkendali, yang dimana hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang erat antara TNI, Polri, dan juga rakyat. Itu yang dimaksud dengan Sishan Kamrata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, yang melibatkan TNI, Polri, dan juga rakyat. Terus mengamalkan nilai ketuhanan yang Maha Esa demi meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga senantiasa terhindar dari paham-paham yang tidak sesuai dengan norma dan kepribadian bangsa Indonesia. Negara kita adalah negara yang agamais, di mana setiap warga negara Indonesia itu memiliki agama, dan kita disuruh untuk memeluk salah satu agama yang sah di Indonesia, supaya kita tidak terhindar dari paham-paham yang radikalisme, paham-paham yang berseberangan dengan agama dan kepercayaan kita. Itu dia dalam bidang ideologi. Selanjutnya yang B, bidang ekonomi. Peran serta yang kita tunjukkan yaitu memberikan lowongan dan lapangan pekerjaan untuk warga negara dan masyarakat yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Karena ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan
lowongan dan lapangan pekerjaan. Nah, tujuannya yaitu agar mencapai indikator keberhasilan yang berupa memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan, serta mengurangi tingkat kemiskinan di negara. Tentunya dengan setiap warga negara yang sudah memiliki pekerjaan tentunya akan terhindar dari tindakan-tindakan yang kriminal seperti pencopetan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Ya. Terus selanjutnya membuat produk-produk lokal yang lebih berkualitas dan lebih baik daripada produk asing, ya, agar nanti produk buatan Indonesia mampu bersaing dengan produk negara asing. Ya, artinya kita negara Indonesia jangan kalah dengan produk-produk yang dibuat oleh negara-negara asing. Kalau negara asing yang buat sebuah produk, ya tentunya kita harus bisa membuat produk yang sama, kalau boleh kualitasnya lebih baik, supaya mampu bersaing dengan negara-negara lain, khususnya dalam hal produk-produk buatan Indonesia. Terus selanjutnya membayar pajak tepat pada waktu yang telah diberikan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi suatu negara. Nah, membayar pajak ini merupakan salah satu kewajiban daripada setiap warga negara. Tentunya pajak yang kita bayarkan itu bertujuan untuk pembangunan daripada negara Indonesia. Ya. Nah, tentunya pajak yang kita setorkan itu demi ekonomi di negara kita sendiri. Itu dia dalam bidang ekonomi. Selanjutnya dalam bidang politik, peran serta yang bisa kita tunjukkan yaitu mengadakan reformasi atau pembaruan pada lembaga-lembaga politik yang dimana ditujukan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, agar setiap lembaga-lembaga politik itu ya artinya menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Tentunya kita memiliki peran di sini untuk ikut serta mengawasi setiap lembaga-lembaga politik. Ya, nah inilah fungsi daripada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ya, di mana ini adalah perwakilan kita di dalam sebuah pemerintahan untuk mengawasi kinerja daripada pemerintah, ya, atau dalam hal ini eksekutif, ya. Terus selanjutnya mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik dengan maksud agar membentuk suatu negara yang memberikan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Nah, di negara kita juga sudah menjalankan ini, di mana kita memiliki sistem perwakilan di dalam pemerintahan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu pada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, tentunya aspirasi daripada masyarakat mereka tampung dan mereka sampaikan kepada pemerintah. Nah, tujuannya ini untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyat. Terus selanjutnya menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Ya, kita ketahui bahwasanya negara kita ini disebut sebagai negara hukum. Ya, artinya hukum menjadi panglima tertinggi. Ya, hukum menjadi panglima tertinggi di negara Indonesia. Kenapa dikatakan demikian? Karena tujuan daripada hukum itu baik adanya, ya, yaitu untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan hukum, supaya setiap orang yang berada di negara ini tidak semena-mena terhadap orang lain maupun terhadap lembaga-lembaga yang ada di negara. Ya, artinya segala tindak tanduk daripada masyarakat itu diatur oleh hukum. Segala tindak tanduk daripada pemerintah itu diatur oleh hukum. Makanya dikatakan hukum sebagai panglima tertinggi di negara Indonesia. Itu dia dalam bidang politik, peran serta yang bisa kita tunjukkan. Yang D, dalam bidang sosial dan budaya, peran serta yang bisa kita tunjukkan yaitu melakukan gotong royong bersama-sama sebagai warga negara yang baik untuk membersihkan lingkungan sekitar dalam rangka meningkatkan kesadaran kehidupan sosial atau bermasyarakat. Ini merupakan salah satu kewajiban kita ya untuk menjaga
kerjasama yang baik dengan masyarakat yang lainnya atau anggota masyarakat yang lainnya. Nah, tentunya juga melalui gotong royong ini merupakan kebudayaan daripada Indonesia yang harus kita pertahankan dari dulu sampai sekarang. Kalau sekarang mungkin sudah mulai berkurang nilai kegotong royongannya, dan saya minta kepada kalian sebagai generasi penerus bangsa ini supaya mengedepankan kebudayaan asli Indonesia ini, yaitu gotong royong. Terus selanjutnya berbangsa dan bernegara, serta mencegah terjadinya individualisme yang antisosial. Nah, kegotong royongan ini, melakukan gotong royong ini, tentunya ini terhindar dari yang namanya yang bersifat individualisme, ya, yang antisosial. Sekarang ini sudah banyak generasi seperti kalian ini yang sudah bersifat individualisme, antisosial. Ya, kenapa saya katakan demikian? Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang ini, ya, individualisme itu artinya seorang, perseorangan. Ya, sifat daripada manusia sekarang ini tidak berkelompok lagi. Ya, justru sudah bersifat individual, sendiri-sendiri. Makanya sering kita temui siswa sendiri di pojok atau di bawah pohon sendiri dia, tetapi bisa ketawa, ya, bisa nangis, ya, bisa berbicara, padahal yang dia gunakan itu atau yang orang yang ada di sekitarnya tidak ada, yang ada itu hanya handphone, tapi dia bisa ketawa, ya, dia bisa berekspresi semaunya, ya. Nah, bahkan ada yang berTikTok, ya kan? Ini sifat daripada manusia yang sudah bersifat individualisme sekarang ini, ya. Bahkan tidak mau berkumpul, tidak mau bergabung atau berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya atau orang yang lainnya. Ya, itu yang dimaksud dengan individualisme dan yang antisosial. Ya. Nah, terus melestarikan budaya-budaya yang ada di negara kita dengan cara mengadakan lomba mengenai kebudayaan. Ya, dan mengajarkan kebudayaan kepada generasi muda supaya kebudayaan yang kita miliki dari dulu dan sampai sekarang supaya tidak pudar, tidak luntur. Ya, jadi kalian harus mengetahui adat istiadat kalian. Apalagi kita berada di negara atau di daerah yang memiliki adat istiadat yang kental. Kita memiliki kebudayaan yang kental. Ya, khususnya contohnya orang Batak, orang Nias, orang Jawa juga, ya. Dan suku-suku yang lainnya, kita memiliki kebudayaan baik itu untuk pesta, ya, pesta pernikahan, ya, atau kemalangan yang meninggal dunia, ya, semua ada adat istiadatnya, semua ada budayanya. Tentunya kita harus mengetahui ini, ya. Nah, karena kalau kita tidak mengetahui ini, lama kelamaan kebudayaan ini akan hilang. Kebudayaan ini akan menjadi sebuah cerita kelak bagi generasi selanjutnya, ya. Nah, terus selanjutnya menerapkan budaya positif dari luar dan membuang budaya negatif yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, ini perlu kamu pahami, ya. Nah, kita bisa melihat kebudayaan asing atau kebudayaan dari negara lain, namun yang bisa kita lihat dan kita terapkan itu ambil yang positifnya, jangan yang negatifnya. Yang negatifnya kamu buang saja, ya. Yang mungkin bisa saja tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, tidak sesuai dengan adat istiadat kita, itu yang perlu kamu buang. Ya, yang positifnya yang perlu kamu ambil dari kebudayaan-kebudayaan asing. Nah, itu dia peran serta kita yang bisa kita tunjukkan dalam bidang sosial dan budaya. Yang terakhir bagian E, yaitu bidang keamanan. Peran serta kita atau peran serta masyarakat dalam bidang keamanan tentunya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya mengenai keamanan daripada negara Indonesia. Ya. Nah, memang untuk menjaga keamanan di negara kita ini sudah ada yang namanya TNI dan Polri.
ya. Nah, tetapi di lain daripada TNI dan Polri, kita juga sebagai, ya, warga negara Indonesia, kita juga berhak untuk menjaga keamanan negara Indonesia, ya. Nah, jadi saya ingatkan kembali, keamanan bukan hanya tanggung jawab TNI Polri, melainkan seluruh warga negara, ya, seluruh warga negara. Ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar mengenai bela negara, ya. Nah, dengan cara menghormati perbedaan yang ada dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat lainnya, bersedia untuk menjaga keutuhan negara NKRI, bersikap sopan dan ramah, serta menjalin hubungan yang baik dengan sesama warga negara Indonesia. Tentunya dengan cara demikian, tentunya keamanan di negara Republik Indonesia ini akan kondusif, akan aman dan terkendali, ya. Nah, khususnya di masyarakat, ya, kita mungkin sering dihadapkan dengan hiburan-hiburan yang ada di masyarakat, terjadi senggol menyenggol, terjadi konflik, ya. Nah, tentunya hindari konflik. Tentunya kamu harus bisa mencegah terjadinya konflik, ya. Kalaupun konflik itu akan muncul, kalau bisa kamu redam, ya, kamu selesaikan, ya kan, bisa kita kendalikan ini konflik yang akan terjadi, ya. Artinya di saat kita emosi kan bisa kita kendalikan dengan pengendalian diri kita, ya, kita turunkan tensi emosional kita. Nah, itu dia dalam bidang keamanan. Intisari daripada materi pembelajaran kita terkait mengenai peran serta masyarakat untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional, yaitu yang pertama, A, tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. B, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang kita anut. C, melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D, menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. E, memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman. Dengan cara ini, kita akan membangun yang namanya integrasi nasional. Dengan cara ini, negara Indonesia akan kondusif, aman, terkendali. Ya, itu peran serta masyarakat untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Setelah kamu menyimak materi pembelajaran kita, sekarang ini kamu dihadapkan dengan tugas, yaitu tugasnya sebagai seorang siswa, ya. Nah, silakan disimak. Sebagai seorang siswa, apa upaya yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi ancaman dalam berbagai bidang, ya. Nah, saya ulangi, sebagai seorang siswa, apa upaya yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi ancaman dalam berbagai bidang? Ya, saya berikan contoh. Ya, mungkin peran siswa belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Belajar dengan sungguh-sungguh, artinya dengan belajar dengan sungguh-sungguh, tentunya kamu akan menjadi orang yang pintar, kamu akan orang yang bisa diandalkan di dalam negara ini, ya. Nah, terus yang kedua, contohnya mungkin, ya, bekerja kelompok atau mengerjakan tugas berkelompok, ya. Ini juga merupakan cara untuk mengatasi ancaman dalam berbagai bidang, ya. Nah, tentunya dengan cara belajar berkelompok, kamu sudah menghindari di sini atau terhindar dari permasalahan-permasalahan pribadi, ya, karena setiap masalahmu itu pastinya nanti akan kamu ceritakan kepada teman-temanmu untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar. Nah, coba lagi kamu sebutkan apa peranmu sebagai seorang siswa, ya, untuk mengatasi ancaman dalam berbagai bidang. Oke, itu saja, sampai bertemu pada video pembelajaran yang selanjutnya. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Terima kasih.